Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wibadul Haq dari mahasiswa Universitas Trilogi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bukti audit untuk memenuhi tugas akhir pengauditan. Apa itu bukti audit? Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan atau tidak. Contohnya seperti faktur, pesanan pembelian dan penjualan, bukti transfer bank, dan lain sebagainya. Karakteristik bukti audit menurut standar audit FA 500 para 6 berbunyi, auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisi untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Audit diwajibkan untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat sebagai dasar untuk mendukung opini yang diberikan. Karakteristik bukti audit ada 4. Pertama, ketepatan bukti. Kedua, relevan bukti. Ketiga, reliabilitas bukti. Keempat, ketepatan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran kualitas bukti, yakni relevansi dan reliabilitasnya dalam memenuhi tujuan audit atas golongan transaksi saldo akun dan pengungkapan yang bersangkutan. Apabila bukti dipandang sangat tepat, maka akan sangat membantu auditor dalam mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Relevansi bukti. Bukti harus relevan dengan tujuan audit yang harus diuji terlebih dahulu oleh auditor sebelumnya dapat dikatakan sebagai bukti yang tepat. Relevansi menjadi masalah dalam kaitannya dengan tujuan audit. Karena terkadang ada bukti yang relevan dengan suatu tujuan audit dan ada juga yang tidak relevan dengan tujuan lainnya. Reliabilitas bukti. Reliabilitas berkaitan dengan seberapa jauh bukti ini dapat dipercaya. Sama seperti relevansi, apabila tingkat reliabilitasnya tinggi, maka bukti ini akan sangat membantu auditor dalam meyakini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Independensi pembuatan bukti. Kedua, efektivitas pengendalian internal. Ketiga, pengetahuan langsung auditor. Keempat, kualifikasi individu pemberi informasi. Kelima, tingkat objektivitas. Keenam, ketepatan waktu. Akhir, kecukupan bukti. Kecukupan ini berkait dengan kuantitas atau seberapa banyak bukti audit yang harus diperoleh. Kuantitas bukti audit ini dipengaruhi oleh penilaian auditor tentang risiko kesalahan penyajian material dan juga oleh kualitas bukti audit itu sendiri. Ada 2 faktor menentukan ketepatan ukuran sampel dalam audit, yaitu ekspektasi auditor tentang kesalahan penyajian dan efektivitas pengendalian internal dalam organisasi klien. Apa syarat untuk menjadi bahan bukti audit? Pertama, cukup. Kedua, relevan. Ketiga, kompeten. Cukup apabila jumlah yang memenuhi syarat untuk mendukung temuan audit. Kedua, relevan apabila mempunyai hubungan yang logis dan dapat dimengerti dengan kriteria audit yang telah ditetapkan. Ketiga, kompeten apabila bukti tersebut berasal dari sumber yang independen, dapat dipercaya, dan akurat. Adapun 2 informasi dari bukti audit. Pertama, informasi yang sangat persuasif. Contohnya seperti perhitungan auditor atas sekuritas yang dapat dijual belikan. Kedua, informasi yang kurang persuasif. Contohnya seperti
respon atas pertanyaan dari karyawan. Apa itu persuasivitas bukti? Persuasivitas bukti ialah standar pekerjaan lapangan mewajibkan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pendapat yang akan diterbitkan. Ada dua penentu persuasivitas bukti audit, yaitu ketepatan dan mencukupi. Pertama, ketepatan bukti ialah ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya memenuhi tujuan audit untuk kos transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang berkaitan. Kedua, kecukupan kualitas bukti yang diperoleh akan menentukan kecukupannya. Kecukupan bukti diukur terutama oleh ukuran sampel yang dipilih auditor. Keputusan utama yang dihadapi setiap auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh para pelaku keuangan klien dinyatakan secara adil. Ada 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan dan berapa banyak yang diakumulasikan. Di dalam bukti audit terdapat 4 keputusan tentang bukti apa yang harus dikumpulkan. Pertama, prosedur audit. Kedua, ukuran sampel. Ketiga, item yang dipilih. Keempat, penetapan waktu. Prosedur audit adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama mengaudit. Prosedur audit disusun secara spesifik hingga seorang auditor dapat dengan mudah mengikuti setiap tahapannya selama proses audit berlangsung. Setelah merumuskan prosedur audit, auditor menentukan ukuran sampel dalam populasi yang sedang diuji. Keputusan ini harus dibuat auditor pada setiap prosedur audit. Karena ukuran sampel di masing-masing prosedur mungkin saja berbeda tergantung pada karakteristik klien, seperti luasnya pengendalian dan tingkat jaminan yang diperlukan dari prosedur. Setelah itu, auditor harus menentukan item-item yang akan diuji dalam populasi. Yang terakhir adalah penetapan waktu. Auditor atas laporan keuangan pada umumnya mencakup suatu periode yang waktu pelaksanaan prosedur auditnya cenderung bervariasi dari awal periode akuntansi hingga berakhirnya periode akuntansi itu. Saat ini, Securities and Exchange Commission mengharuskan semua perusahaan publik untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit dalam waktu 60-90 hari sesudah akhir tahun fiskal perusahaan. Penetapan waktu dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan proses audit ini diselesaikan dan kapan auditor merasa yakin bahwa bukti audit akan paling efektif dan kapan staf audit tersedia. Pada suatu prosedur audit, auditor harus menyusun daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit yang disebut program audit. Dalam program audit, terdapat daftar prosedur audit, mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu. Sebagian besar audit menggunakan paket perangkat lunak audit elektronik untuk menghasilkan program audit. Program perangkat lunak itu membantu auditor mengatasi resiko pertimbangan perencanaan audit lainnya dan memilih prosedur yang tepat. Auditor melakukan sejumlah prosedur penilaian risiko dalam upaya memberikan dasar bagi penilaian risiko. Namun sejumlah prosedur penilaian risiko tidak memberikan kecukupan bukti audit yang memadai sebagai dasar opini audit. Prosedur penilaian risiko perlu dilengkapi dengan prosedur-prosedur audit lebih lanjut
dalam bentuk pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Dengan pengujian pengendalian yang dilakukan auditor, terdapat keterbatasan bawaan pada pengendalian internal, termasuk risiko penolakan manajemen, kemungkinan kesalahan SDM, dan pengaruh dari perubahan sistem. Oleh karena itu, prosedur substantif pada kelompok transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang material selalu diperlukan untuk memperoleh kecukupan bukti audit yang memadai. Auditor memperoleh bukti audit dengan satu atau lebih teknik pengumpulan bukti sebagai berikut. Pertama, keterangan, kedua observasi, ketiga inspeksi, keempat perhitungan ulang, kelima pelaksanaan ulang, keenam konfirmasi, dan ketujuh prosedur analitis. Keterangan yaitu pencarian informasi ke pihak-pihak yang memiliki pengetahuan baik di dalam maupun di luar entitas. Contohnya seperti memperoleh informasi secara tertulis maupun lisan dari klien untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tertentu selama audit. Observasi yaitu pencarian proses atau prosedur yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Contohnya seperti observasi yang dilakukan auditor dengan menghitung persediaan bersama personal entitas atau mengunjungi ke fasilitas-fasilitas yang dimiliki klien. Inspeksi yaitu pemeriksaan catatan, dokumen, atau aset berwujud yang dimiliki klien. Contohnya seperti mereview penjualan, faktur penjualan, dokumen pengiriman, laporan bank, dokumen pengembalian dari pelanggan, surat keluhan dari pelanggan, dan lain-lain. Perhitungan ulang yaitu pengecekan akurasi aritmatika atas dokumen sumber dan catatan akuntansi atau melakukan perhitungan yang independen. Contohnya seperti memperbanyak faktur penjualan dan persediaan, menambah jurnal dan catatan pembantu, mengecek perhitungan atas beban depresiasi dan beban yang dibayar di muka. Pelaksanaan ulang yaitu pelaksanaan sejumlah prosedur atau pengendalian yang independen yang biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal entitas. Contohnya seperti menggunakan computer assisted audit technique untuk mengecek sejumlah pengendalian yang dicatat dalam basis data dan kembali melakukan perhitungan umur piutang usaha. Prosedur analitis yaitu analisis rasio dan analisis tren yang penting. Di dalamnya terdapat hasil investigasi atas fluktuasi dan hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau ada penyimpanan dari jumlah yang dapat diprediksikan. Contohnya seperti menghitung tren penjualan selama beberapa tahun sebelumnya, membandingkan laba bersih sebagai presentasi penjualan dalam tahun berjalan dengan presentasi tahun sebelumnya, membandingkan current ratio klien dengan current ratio industri, serta membandingkan anggaran dengan hasil-hasil aktualnya. Prosedur analitis yaitu analisis rasio dan analisis tren yang penting. Di dalamnya terdapat hasil investigasi atas fluktuasi dan hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau ada penyimpanan dari jumlah yang dapat diprediksikan. Contohnya seperti menghitung tren penjualan selama beberapa tahun sebelumnya, membandingkan laba bersih sebagai presentasi penjualan dalam tahun berjalan dengan presentasi tahun sebelumnya, membandingkan current ratio klien dengan current ratio industri, serta membandingkan anggaran dengan hasil-hasil aktualnya. Reliabilitas dan biaya prosedur audit. Teknik pengumpulan bukti
yang paling dapat diandalkan seharusnya dapat digunakan sewaktu-waktu jika biayanya efektif. Kualitas pengendalian internal berpengaruh penting terhadap reliabilitas. Selain itu, prosedur audit substantif secara khusus jarang dinilai cukup untuk memberikan bukti yang kompeten dalam memenuhi tujuan audit. Namun, dengan mengasumsikan pengendalian internal yang baik dan kemampuan memilih metode tertentu. Berikut sejumlah teknik pengumpulan bukti audit yang paling dapat diandalkan sampai yang kurang dengan diandalkan. Pertama, perhitungan ulang. Kedua, inspeksi. Ketiga, pelaksanaan ulang. Keempat, observasi. Kelima, konfirmasi. Keenam, prosedur analitis. Ketujuh, keterangan.